Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Siradoti patikna, idonamian, di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana. Jala sianodo taboto naumian ibana di bagasak kita. Siato dii nanilehon nai tuhita. Kita diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Hubungan timbal balik. Hidup dalam Kristus sebagaimana dia hidup di dalam kita. Terlihat dengan sendirinya dalam diri orang-orang Kristen yang menerima 3 perintah penting. 1. Percaya kepada Kristus. 2. Mengasihi saudara seiman. Dan 3. Menjalani kehidupan yang benar secara moral. Roh Kudus hadir bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara praktis. Perilaku kita membuktikan kehadirannya. Rasul Yohanes melanjutkan dengan menggambarkan kepada kita keterberkatan yang akan diperoleh dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Orang yang patuh menikmati persekutuan dengan Allah. Barang siapa menuruti segala perintahnya, khususnya perintah-perintah yang berhubungan dengan iman dan kasih, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sebelumnya, jika membaca dan merenungkan ulang seluruh teks dan konteks 1 Yohanes 3 ini, kita seperti kembali ditarik secara spiritual iman dalam Kristus yang penuh kasih untuk mulai melakukan apa yang benar dan mulai mengasihi saudara dan semua orang di dalam Kristus. Kasih menjadi indikator keselamatan di dalam diri seseorang. Di tengah kecamuk dunia dan sebaliknya segala goda dunia, kita tidak perlu terkejut bila dunia membenci kita. Tetapi kita harus heran bila ada kebencian di dalam tubuh Kristus. Kebencian dapat ditunjukkan secara aktif maupun pasif. Di mata Allah, membenci saudara sama dengan membunuh dia di dalam hati. Perbedaan kebencian dan pembunuhan terletak pada tindakannya. Sikap hatinya sama. Walau tidak melakukan tindakan membunuh secara langsung, mungkin karena takut dihukum, terselip harapan bahwa orang itu bisa lenyap. Penolakan terhadap seseorang juga berarti memperlakukan orang itu seolah-olah dia telah tiada. Mereka yang menyatakan diri sebagai Kristen harus saling mengasihi, jauh dari kebencian. Ini bukan tugas, ini bukti kekristenan sejati. Di mana tidak ada kasih, di situ iman mati. Jadi Yohanes mendorong orang percaya untuk memperdalam relasi dengan Allah, sehingga memiliki keberanian yang semakin kuat untuk menghampiri dan meminta apa saja pada Allah dalam doa. Kita diam di dalam Allah melalui hubungan yang membahagiakan dengannya, dan melalui kesatuan rohani dengannya, melalui anaknya, dan melalui pergaulan yang kudus dengannya. Dan Allah diam di dalam kita melalui firman-Nya, dan iman kita terpancang padanya, dan melalui pekerjaan-pekerjaan rohnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dengan menuruti segala perintah Allah, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dan kita menunjukkan bahwa Allah ada di dalam kita dan kita
di dalam Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya selalu taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Dan itulah wujud kasih kami kepadamu ya Allah. Dan itu sebagai tanda bahwa Engkau diam di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau memampukan kami untuk menaati perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.